Kota Kendari merupakan salah satu kota yang memiliki potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan sumber pendapatan mereka. Dari sekian banyak potensi sumber daya, Teluk Kendari merupakan salah satu potensi yang punya kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Sejak tahun 1831, kawasan Teluk Kendari sudah dijadikan gerbang ekonomi masyarakat. Namun ibarat pepatah, kacang yang lupa kulitnya. Pemerintah maupun masyarakat yang sudah sangat banyak mendapat keuntungan dari pemanfaatan Teluk Kendari ini justru tidak lagi peduli dengan kondisi teluk yang sudah semakin kritis. Laju sedimentasi yang mencapai ratusan hingga jutaan ton per tahun dibiarkan begitu saja bertambah. Berdasarkan informasi yang disampaikan petugas administrator Pelabuhan Kendari, kedalaman di sekitar daerah pelabuhan kini tinggal 6 hingga 8 meter. Padahal sebelumnya kedalaman di sekitar pelabuhan ini mencapai puluhan meter. Selama ini pemerintah maupun masyarakat cenderung hanya memanfaatkan keberadaan Teluk Kendari untuk kepentingan jangka pendek. Mereka terkesan tidak memperhitungkan upaya pemanfaatan jangka panjang untuk anak cucu ke depan. Sepintas, dampak dari laju sedimentasi di dalam Teluk Kendari mungkin belum berpengaruh besar terhadap aktivitas perekonomian pemerintah maupun masyarakat. Bahkan mungkin, laju sedimentasi yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan dianggap tidak akan mempengaruhi perekonomian masyarakat. Namun kalau kita cermati lebih jauh, pendangkalan Teluk Kendari ini justru akan menciptakan persoalan baru yang sudah pasti akan merugikan pemerintah maupun masyarakat Kota Kendari dan masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan tim kantor berita Suara Kendari, pendangkalan Teluk Kendari akan mengakibatkan hilangnya pendapatan Departemen Perhubungan sebesar 3 hingga 4 miliar rupiah per tahun, khusus dari sektor pemanfaatan jasa pelabuhan. Jadi kita sebagai penyedia jasa, maksudnya kalau Teluk Kendari nggak ada, ya mungkin kita juga di sini tidak eksis. Iya, begitu, karena kebetulan dermaga kita terletak di dalam Teluk Kendari ini. Tapi mungkin kalau Teluk Kendari ini tidak ada, mungkin bisa jadi mungkin di luar sana. Tapi karena kebetulan di sini lebih aman, artinya lebih nilai efisiennya. Tidak seperti di pelabuhan lain. Di pelabuhan lain tidak ada, dia harus membangun seperti penghalang gelombang, breakwater. Kalau kita di Pelabuhan Kendari untungnya kita tidak perlu, ya karena kita teluk tidak ada gelombang yang langsung masuk ke dalam. Nah itu aman, jadi pelayaran aman masuk ke dalam. Pemerintah Kota Kendari sendiri akan kehilangan pendapatan asli daerah sebesar 3 hingga 500 juta rupiah khusus dari sektor pemanfaatan jasa retribusi parkir kendaraan yang ada di pelabuhan. Dan yang paling parah lagi, ada sekitar 320 buruh pelabuhan, 50-an nelayan tradisional, 600-an pedagang kaki lima, dan 100-an tukang ojek yang ada di sepanjang Teluk Kendari akan kehilangan mata pencaharian mereka. Kalau dihitung-hitung jumlahnya ada sekitar 5.000-an jiwa yang akan menerima dampak ekonomi akibat penangkalan Teluk Kendari ini. Berapa sih pendapatan setiap hari yang kita dapat? Tidak menentu karena segala-galanya sudah di sini, anak sekolah, makan, pokoknya sendiri saja lah yang biaya rumah tangga tuh. Iya. Kalau dihitung setiap hari berapa dapat dari berjualan Kira-kira paling 4 atau 500. 4 atau 500 setiap hari itu? Iya. Tidak tergantung juga Pak, tergantung penumpang juga. Kalau seperti hari-hari kayak begini Pak, bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Apalagi sekarang mau lebaran atau mulai lebaran. Tapi tidak tahu Pak, kenapa ini tahun susah sekali. Susah sekali. Iya, beda dengan tahun lalu. Masalah ekonomi, masalah orang belanja itu kurang sekali. Kurang sekali yang belanja, iya. Ya? Tidak seperti tahun-tahun lalu. Iya, sudah. Ini bukan persoalan kecil di tengah kebijakan pemerintah Kota Kendari untuk menekan angka kemiskinan yang jumlahnya mencapai 33%. Sebab kalau ini dibiarkan, maka sudah pasti persentase angka kemiskinan akibat banyaknya warga yang kehilangan sumber pendapatan akan semakin meningkat. Pemerintah kita akan semakin kesulitan menyiapkan program baru akibat hilangnya sumber pembiayaan yang dipungut dari jasa retribusi pelabuhan.
Teluk Kendari yang sudah diberikan Tuhan Sang Pencipta bukan untuk menjadi gerbang ekonomi bagi warga kota Kendari saja. Teluk Kendari yang diciptakan Tuhan bukan menjadi objek cerita buat anak cucu kita kelak. Tetapi Teluk Kendari merupakan satu anugerah Tuhan yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga kelangsungan hidup warga yang tinggal di kota Kendari. Sekarang memang belum terasa, tetapi bukan berarti pemerintah dan seluruh komponen masyarakat harus menunggu hingga Teluk Kendari berubah menjadi daratan baru. Sebab saat ini masih ada segelintir orang yang punya kepedulian untuk menekan laju sedimentasi yang masuk melalui Sungai Wanggu. Dengan sukarela sekelompok warga yang tinggal di hulu Kali Wanggu ini menyiapkan ribuan bibit tanaman untuk merehabilitasi kawasan hutan gundul yang ada di sekitar hulu sungai. Saya berpikir kalau tidak cepat kita bergerak, mungkin lebih parah lagi kalau sudah terjadi baru kita bergerak kan gitu. Jadi sebelumnya kita antisipasi memang. Kalau tanaman ini murni ini swadaya masyarakat, seperti tenaga gitu. Ya ada yang kalau pas ada rezeki ya kita kasih, kalau enggak kerja bakti lah. Nah tujuannya kita kan untuk bersama, bukan untuk saya sendiri, bukan. Ini untuk lingkungannya. Daerah aliran Sungai Wanggu ini. Jadi selama ini setelah ada lembaga Wanggu Lestari kerjasama dengan lembaga Cinta Desa Lestari, masyarakat sudah mulai memahami dampak dan akibat artinya pengerusakan, dan sampai sekarang ini kelihatan ini sudah tidak ada ciri-ciri ada pengolahan. Jadi laju sedimentasi yang mengakibatkan terjadinya penangkalan teluk kini semakin meningkat. Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat tidak bisa lagi hanya membuat argumentasi dan mencari pembenaran. Tetapi sudah waktunya untuk membuat satu keputusan tegas untuk menyelamatkan Teluk Kendari. Sebab kehilangan Teluk Kendari bukan hanya membuat ribuan warga akan kehilangan sumber pendapatan. Tetapi kehilangan Teluk Kendari juga akan mengakibatkan pemerintah dan masyarakat kota Kendari akan kehilangan identitas di mata dunia internasional. Salam Lestari.